Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Ramadhani dengan NPM 21082602214 akan menjelaskan tentang mind map hipnoterapi. Hipnoterapi adalah metode terapi yang menggunakan hipnosis sebagai alat untuk membantu individu mencapai perubahan pada pikiran, emosi, atau perilaku. Pada abad ke-18 atau mesmerisme, Anton Mesmer memperkenalkan konsep magnetisme hewan atau mesmerisme yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit melalui energi magnetik. Pada abad ke-19 atau hipnosis modern, James Braid menciptakan istilah hipnosis dan menempatkannya sebagai fenomena ilmiah dan bukan mistis. Pada abad ke-20 atau terapi modern, Milton Erickson mengembangkan hipnoterapi modern dengan pendekatan psikologis menggunakan bahasa sugestif yang personal dan empatik. Yang kedua ada konsep hipnoterapi. Yang pertama syarat hipnoterapi, di mana klien harus percaya pada proses hipnosis dan bersedia untuk terbuka terhadap sugesti. Lalu ada sugestibilitas, di mana beberapa orang lebih mudah terhipnosis daripada yang lain, sehingga tingkat respon terhadap sugesti bervariasi. Lalu ada konsentrasi, di mana klien harus dapat fokus dan melakukan untuk memasuki kondisi trans yang dibutuhkan untuk hipnosis. Ada beberapa miskonsepsi tentang hipnoterapi. Yang pertama, hipnoterapi itu mistis atau supranatural. Banyak orang berpikir hipnoterapi melibatkan kekuatan gaib atau supranatural, padahal hipnosis adalah proses psikologi yang ilmiah dan berbasis pada teknik relaksasi dan fokus. Yang kedua, orang yang terhipnosis kehilangan kendali. Ada anggapan bahwa orang yang terhipnosis akan kehilangan kendali penuh atas diri mereka. Sebenarnya, mereka tetap sadar dan dapat menghentikan proses hipnosis kapan saja jika diinginkan. Yang ketiga, ada hipnosis bisa menyebabkan orang melakukan hal yang tidak diinginkan. Miskonsepsi ini sering muncul karena dalam film, hipnosis digambarkan sebagai alat untuk mengendalikan orang. Namun, dalam kenyataannya, seorang terapis tidak dapat membuat seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai atau keinginan mereka. Yang ketiga, peranan hipnoterapi di kedokteran. Peranan hipnoterapi di kedokteran yang pertama adalah untuk manajemen nyeri, di mana hipnoterapi digunakan untuk mengelola nyeri kronis seperti nyeri punggung, migrain, atau nyeri pasca operasi, dengan cara mengalihkan fokus pasien dan mengurangi persepsi nyeri. Selanjutnya ada pemulihan psikologis, di mana hipnoterapi dapat membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, dan trauma, serta mendukung penyembuhan mental setelah perawatan medis yang intensif. Yang ketiga ada pengobatan penyakit psikosomatis, di mana hipnoterapi digunakan untuk mengobati kondisi fisik yang dipengaruhi oleh stres atau masalah. Lalu hipnoterapi dapat membantu proses penyembuhan dengan mengurangi kecemasan dan tingkat kondisi mental untuk penyembuhan yang lebih baik. Hipnoterapi juga dapat mengatasi kebiasaan buruk, di mana hipnoterapi membantu pasien menghentikan kebiasaan seperti merokok, makan berlebihan, atau kecanduan lainnya yang dapat berdampak pada kesehatan fisik. Selanjutnya ada lapisan kesadaran, di mana terdiri dari conscious atau keadaan sadar. Keadaan sadar ini didefinisikan sebagai keadaan mental aktif di mana seseorang sepenuhnya sadar dan fokus pada dunia luar. Contohnya seperti kita berbicara dengan orang lain atau memikirkan hal sehari-hari. Lalu ada subconscious atau bawah sadar yang didefinisikan sebagai bagian dari pikiran yang menyimpan ingatan, kebiasaan, emosi, dan pengalaman yang tidak selalu kita sadari tetapi memengaruhi tindakan kita. Contohnya pola pikir otomatis atau reaksi emosional yang muncul tanpa berpikir panjang. Lalu ada unconscious atau tidak sadar yang didefinisikan lapisan terdalam yang berisi insting dasar, fungsi otomatis tubuh, dan proses yang tidak kita sadari atau kendalikan, seperti aktivitas tubuh saat kita tidur, seperti bernafas atau berkedip. Yang kelima, tahapan hipnoterapi. Tahapan hipnoterapi dimulai dari proses pre-induction, di mana pre-induction ini bertujuan untuk mempersiapkan klien untuk proses hipnosis dan memastikan kenyamanan serta kepercayaan klien. Teknik yang dilakukan berupa terapis memberikan penjelasan tentang hipnoterapi dan menetapkan ekspektasi, kemudian menciptakan suasana yang nyaman seperti dengan musik lembut atau tempat duduk yang nyaman. Selanjutnya, kita melakukan suggestibility test, yang mana suggestibilitas ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana klien dapat menerima sugesti dan seberapa dalam mereka bisa terhipnotis.
Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan seperti mata tertutup, di mana kita meminta klien untuk menutup mata dan kita mensugestikan bahwa matanya akan semakin tertutup. Lalu kita menilai apakah pasien itu dapat menerima sugesti tersebut atau tidak. Selanjutnya kita melakukan induksi atau induction, di mana induksi ini bertujuan untuk membawa klien ke dalam kondisi trance atau hipnosis. Ada beberapa teknik induksi yang dapat dilakukan seperti relaksasi progresif, di mana klien ini kita minta untuk mengendurkan setiap bagian tubuh secara bertahap mulai dari kepala hingga kaki. Ada juga teknik fokus visual, di mana kita akan mengarahkan klien untuk fokus pada objek tertentu atau mengikuti pernapasan untuk mencapai kondisi rileks. Selanjutnya kita melakukan deepening, di mana deepening ini bertujuan untuk memperdalam kondisi trance untuk meningkatkan efektivitas sugesti. Deepening dapat dilakukan dengan cara hitungan mundur, di mana terapis akan menghitung mundur dari angka 10 hingga 1. Dengan setiap hitungan akan membuat klien merasa lebih dalam relaksasi. Lalu selanjutnya kita melakukan suggestion, di mana suggestion ini bertujuan untuk memberikan sugesti positif yang sesuai dengan tujuan terapi. Suggestion ini atau sugesti dapat dilakukan dengan teknik memberikan pernyataan afirmatif seperti Anda merasa lebih tenang setiap hari atau Anda tidak merasa ingin merokok lagi. Kemudian yang terakhir masuk ke tahap termination atau terminasi, di mana tahap terminasi ini bertujuan untuk mengembalikan klien ke kondisi sadar dengan segar dan seimbang. Teknik yang dapat dilakukan bisa dengan hitungan naik, di mana terapis menghitung dari 1 hingga 5 dengan setiap angka membawa klien semakin sadar dan terjaga. Lalu yang keenam ada domain hipnoterapi. Domain hipnoterapi terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah respon idiomotor, di mana respon idiomotor ini berupa respon fisik yang muncul sebagai hasil dari sugesti hipnotis yang biasanya berupa gerakan tubuh yang tidak disadari. Contoh, gerakan tangan atau lengan yang spontan atau gerakan tubuh lainnya yang terjadi tanpa pemikiran sadar. Yang kedua ada hypnotic imagery atau gambaran hipnotik, di mana ini merupakan kemampuan untuk mengalami gambaran mental yang sangat hidup dan nyata selama sesi hipnotis. Contohnya visual yang jelas seperti membayangkan diri berada di tempat yang tenang atau membayangkan objek tertentu dengan detail yang intens. Yang ketiga ada dreaming effect on memory, yang mana ini merupakan pengaruh hipnosis terhadap kemampuan memori dan mimpi, di mana hipnosis dapat memfasilitasi akses keingatan yang terlupakan atau menyebabkan pengalaman mimpi yang lebih hidup dan terarah. Contohnya menggunakan hipnosis untuk membantu seseorang mengingat kembali peristiwa masa lalu atau memfasilitasi proses terapeutik melalui mimpi. Yang keempat ada sensory and perceptual effect, di mana hipnosis dapat mempengaruhi cara individu merasakan atau mempersepsikan dunia luar, termasuk penginderaan seperti rasa, bau, penglihatan, atau pendengaran. Contohnya, merasa kehilangan sensasi rasa sakit atau mengalami sensasi sensorik yang berbeda dari biasanya. Yang kelima ada cognitive dan affective changes, yang mana hipnosis dapat menyebabkan perubahan dalam proses berpikir dan emosi, mengarahkan pada perubahan pola pikir atau perasaan yang lebih positif. Contohnya meningkatkan konsentrasi, mengurangi kecemasan, atau mengubah persepsi terhadap suatu situasi. Lalu yang terakhir ada post-hypnotic effect, di mana ini akan memberikan pengaruh atau perubahan yang berlanjut setelah sesi hipnotis berakhir. Contohnya, kemampuan untuk mengubah kebiasaan, misalnya berhenti merokok, dan peningkatan rasa percaya diri atau pengurangan kecemasan yang bertahan lama setelah sesi selesai. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai mind map hipnoterapi. Ini referensi yang saya gunakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.